Ibu Nurwakidah selaku fasilitator, yang terhormat Bapak Muhammad Suryanto selaku pengajar praktik, dan perkenalkan nama saya Nurhayati, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Padang Tualang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dan rekan saya, perkenalkan nama saya Ella Windy Sylvia, guru mata pelajaran matematika wajib kelas 10 dari Sekolah SMA Negeri 1 Padang Tualang. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pertama, tahap pra-observasi. Silakan simak video selengkapnya. Selamat pagi Bu Ella. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga. Ini Bu, nah 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Ella bahwasannya saya mendapat tugas untuk menjadi supervisi di kelas Ibu Ella. Dan alhamdulillah Ibu Ella menyetujuinya. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Ibu. Yang pertama tahapan pra-observasi, dan yang kedua observasi di kelas, dan yang ketiga pasca observasi. Dan untuk pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana harapan pra-observasi ini kita itu bisa berdiskusi, bertukar pikiran, berbagi sedikit ilmu untuk kesiapan Ibu Ella untuk besok menghadapi supervisi akademik supaya itu lebih lancar tanpa hambatan-hambatan yang akan terjadi. Supervisi akademik yang akan saya laksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan pengetahuan akademik Ibu Ella dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, untuk membuka percakapan kita kali ini nih, kalau boleh saya tahu, apa sih yang Ibu harapkan dalam percakapan kita hari ini? Pertama, saya senang sekali Ibu bisa meluangkan waktu sehingga saya bisa berdiskusi dengan Ibu di pagi hari ini. Dan saya juga senang sekali bisa disupervisi dengan Ibu sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengolah kelas. Dan sekarang saya ingin berdiskusi bagaimana mengenai kesiapan dan rencana saya besok untuk menghadapi supervisi. Berarti untuk percakapan kali ini Ibu menginginkan, misalnya Ibu ingin mengetahui, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pengetahuan akademik dan pengolahan kelas, ya kan Bu? Oke, baik Ibu, terima kasih. Dan kalau boleh saya tahu nih, untuk besok itu kira-kira apa sih Bu materi yang akan Ibu sampaikan untuk supervisi? Materi yang akan saya bawakan besok adalah perbandingan dasar trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik Ibu, terkait materi yang akan Ibu sampaikan yaitu perbandingan dasar trigonometri segitiga siku-siku. Pastikan Ibu sudah buat nih tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran besok? Nah, dalam pembelajaran ini saya mengharapkan siswa itu dapat menjelaskan perbandingan dasar trigonometri pada segitiga siku-siku dan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segitiga siku-siku itu dalam kegiatan sehari-hari. Bagus sekali Ibu, dari tujuan yang Ibu sampaikan itu tadi, yaitu yang pertama Ibu menjelaskan perbandingan dasar trigonometri segitiga siku-siku. Kemudian Ibu juga ingin mengaitkan dalam kehidupan kesehariannya, ya kan Bu. Nah, dari tujuan tersebut, apa sih area atau bagian apa yang akan Ibu kembangkan dari tujuan itu Bu? Bagian yang akan saya kembangkan besok itu adalah mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi pembelajaran yang berdiferensiasi, berbudaya positif, serta mengembangkan kemampuan emosional, sosial emosional. Wow, luar biasa sekali ya Bu.
eh, dari kemampuan yang ibu kembangkan itu bagiannya itu sudah secara detail, yaitu mulai dari kemampuan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian berbudaya positif, serta mengembangkan kemampuan KSE ya, kompetensi sosial emosional. Nah, dengan begitu apa-apa aja nih persiapan yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi besok? Kebetulan Bu, saya sudah menyiapkan ini RPP-nya. Dan selain itu saya sudah menyiapkan pembelajaran video yang lengkap sesuai pembelajaran diferensiasi. Dan besok akan saya bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan kemampuan dan minat siswa, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Saya akan berikan contoh yang berkaitan dengan perbandingan dasar trigonometri segitiga siku-siku. Dan saya juga sudah menyiapkan lembar kerja untuk para siswa. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Bu. Padahal diskusi yang kita laksanakan kemarin itu cuma singkat sih, dan sebagian besar saja yang saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional, budaya positif, dan juga pembagian minat siswa secara audiotori, kemudian visual dan kinestetik. Di sini saya perhatikan untuk RPP Ibu nih, sudah jelas, sudah nampak ini mana yang dia berdiferensiasi proses, mana dia berdiferensiasi konten, dan mana dia yang berdiferensiasi produk. Nah, dari sini luar biasa karena di sini sudah lengkap. Di sini juga ada KSE-nya, kompetensi sosial emosional. Kemudian di sini juga ada budaya positif yang sudah Ibu terapkan. Luar biasa. Apa yang saya sampaikan kemarin, walaupun cuma singkat, itu Ibu sudah mendapatkannya dan kita sama-sama belajar. Boleh saya tahu nih, kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu kembangkan untuk supervisi besok? Nah, sesuai dengan tujuannya, besok itu kan kita harapkan siswa dapat menyelesaikan soal perbandingan dasar trigonometri pada segitiga siku-siku sesuai dengan ketiga minat yang sudah saya bagi tadi Bu. Yaitu yang pertama visual. Nah, di visual ini saya akan membagikan gambar berbagai macam gambar segitiga. Nah, yang di bagian auditori saya akan memberikan sebuah video pembelajaran perbandingan sudut segitiga siku-siku di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kalau yang di kinestetik mungkin siswa akan mengukur sudut beberapa segitiga dengan menggunakan jangka atau busur. Wow, sudah luar biasa sekali ya Bu ya. Dari 3 kelompok minat siswa yang beraneka ragam, Ibu sudah mengembangkan masing-masing minat mereka. Yang pertama itu untuk visual, Ibu sudah memberikan gambaran-gambaran untuk bentuk-bentuk segitiga siku-siku. Kemudian untuk yang auditori itu Ibu sudah membuat video pembelajaran yang kegiatan sehari-hari yang menyangkut juga tentang perbandingan dasar trigonometri segitiga siku-siku. Kemudian untuk yang minat kinestetik itu Ibu juga sudah memberikan mereka tugas seperti mengukur ya, karena kan memang kinestetik itu siswa itu aktif, dia harus bekerja langsung. Berarti ini sudah sesuai Bu. Ibu sudah memberikan mereka tugas mengukur sudut dengan menggunakan jangka, dengan menggunakan busur. Jadi itu sudah luar biasa sekali Bu, strategi yang Ibu kembangkan. Nah, dari strategi yang Ibu kembangkan, yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira masih ada enggak sih tambahan atau apalagi gitu yang ingin Ibu kembangkan? Nah, kalau itu mungkin lebih ke disiplin waktu Bu. Karena yang dikhawatirkan pada saat siswa itu presentasi, waktu itu habis gitu. Karena kan pada saat presentasi itu mereka itu mempunyai antusias yang tinggi. Jadi mereka rajin bertanya,
sangat kritis lah kelas itu di situ gitu. Jadi takutnya pada saat ada pertanyaan yang belum terjawab itu waktu kita itu sudah habis gitu. Mungkin di situ nanti akan diperbaiki lagi lah sehingga tidak memotong waktu-waktu istirahat atau jam-jam yang lain. Oh, berarti ibu ini berpikir khawatir gitu ya Bu tentang disiplin waktu. Bagus juga ibu, disiplin waktu jika siswa itu sudah terlanjur. Memang siswa ini Bu kalau ketika dia sudah belajar dan sudah memahami, dia sudah senang dengan pembelajaran tersebut, dia lupa akan waktu. Memang ketika apalagi presentasi banyak siswa yang bertanya. Tapi Bu, sebelum ibu merasa khawatir dengan kejadian seperti ini, seperti disiplin waktu itu. Nah, sebelum-sebelumnya kan mungkin sudah terjadi Ibu. Nah, gimana sih Ibu merefleksikan kejadian tersebut? Untuk besok ya Bu. Nah mungkin besok bisa kita batasi waktunya, seperti pembukaan di awal presentasi itu hanya sekitar 2 menit, dan pemaparan materi itu sekitar 5 menit, dan untuk mengajukan pertanyaan itu per kelompok hanya diperbolehkan sebanyak 2 pertanyaan gitu. Nah jika masih ada waktu lebih, kita bisa mengajukan pertanyaan ulang gitu. Mungkin seperti itu Bu. Luar biasa, Ibu sungguh teliti ya Bu. Karena memang kalau kita melakukan suatu presentasi itu memang harus dikondisikan Ibu. Dari waktu presentasi berapa, kemudian yang bertanya berapa, kemudian siswa nanti yang memberi tanggapan juga ada berapa orang. Dari kegiatan yang telah Ibu sampaikan ini tadi, dari hal kekhawatiran Ibu itu tadi, menurut Ibu nih, tanggung jawab apa sih atau kerjasama yang bagaimana nih yang akan ibu lakukan dengan siapa gitu dari kegiatan yang ibu khawatirkan tadi? Yang pertama, mungkin sangat diperlukan kerjasama dengan siswa ya Bu, karena kan kita di dalam kelas itu kerjasamanya harus antara guru dengan siswa harus baik. Kira-kira ini ya Bu, ini kan waktunya besok. Kira-kira kapan ini waktu yang tepat ibu laksanakan supervisinya supaya ini lebih lancar? Ibu maunya kapan? Mungkin kita bisa laksanakan di pagi hari, kan siswa masih semangat belajarnya tinggi. Kira-kira dari hal yang ibu sampaikan, apa sih komitmen yang akan ibu kembangkan untuk kedepannya supaya lebih menarik gitu? Mungkin saya akan menyampaikan materi lebih secara detail lagi Bu, dan sesuai dengan RPP. Dan juga saya akan menggunakan bahan ajar dan model pembelajaran yang lengkap, serta saya akan mempersiapkan lembar kerja untuk para siswa. Luar biasa sekali Bu, dari yang telah Ibu sampaikan nih, langkah-langkah, tujuan pembelajarannya, kemudian strategi yang Ibu kembangkan, model pembelajarannya, semuanya itu kira-kira yang telah Ibu sampaikan tadi nih, bisa nggak nih Ibu simpulkan? Mungkin yang pertama saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini kepada siswa. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan dan memberikan materi perbandingan dasar trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu produk, proses, dan konten. Dan saya akan membagi mereka menjadi 3 kelompok sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Nah, setelah dibagikan kelompok, siswa tersebut akan mempresentasikan materi yang sudah saya sampaikan tadi Bu, gitu kan. Dan setelah itu diharapkan semuanya dapat menyelesaikan soal perbandingan dasar trigonometri pada segitiga siku-siku tersebut. Nah, yang dikhawatirkan tentang disiplin waktu tadi, nah mungkin itu akan dikondisikan lagi supaya pembelajaran itu juga lebih efektif gitu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bu untuk penyimpulannya ya kan Bu. Eh, dari yang Ibu simpulkan tadi nih, termasuk nih kan ada hambatan yang awalnya tadi Ibu khawatir, kemudian Ibu
menemukan nih solusinya, apa kekhawatiran ibu tadi, hambatan ibu tadi. Ketika nanti atau besok ketika melakukan supervisi nih, kira-kira ini Bu, kalau dilevelkan dari level 1 sampai level 10, tingkat keberhasilan ibu dari harapan yang ibu rencanakan tadi, tingkat berapa itu? Kalau yang kemarin-kemarin itu bisa kita bilang di tingkat 5 atau 6, mungkin harapannya besok bisa lebih tinggi mencapai 8 atau 9. Luar biasa sekali Bu, artinya sampai 10 ya kan Bu. Jadi itu positive thinking. Luar biasa Bu. Terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Semoga supervisi akademik yang akan kita laksanakan, kita rencanakan besok itu berjalan dengan lancar, kemudian tanpa hambatan dan tanpa munculnya kekhawatiran yang Ibu harapkan tadi Bu. Nah, sepertinya sudah jelas semua yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Saya tunggu nih Bu kabar selanjutnya, dan semoga apa yang Ibu sampaikan tadi menjadi inspirasi buat saya untuk kedepannya untuk menjadi yang terbaik juga, memberikan pengajaran yang terbaik buat siswa kita. Dan terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk ketua kelas itu udah ada belum ya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadir semua, ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu, hadir semua. Oke. Nah, hari ini kita masuk belajar bab baru yaitu trigonometri. Seperti yang minggu lalu udah bagikan angket ke kalian, kan? Nah, hari ini Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai minat belajar. Yang pertama itu ada visual, auditori, dan kinestetik. Mana nanti setiap kelompok Ibu akan bagikan tugas. Nah, sebelum itu Ibu akan sampaikan materi terlebih dahulu kepada kalian. Oke? Nah, yang pertama itu ada trigonometri sifat pada segitiga sempit. Ya, nah Ibu akan gambarkan segitiga sempit itu. Nah, ini yang dinamakan segitiga siku-siku. Yang menandakan segitiga siku-siku itu ada yang seperti ini. Besar sudut segitiga siku-siku itu adalah 90 derajat. Ininya ya. Nah, di tiga siku-siku ini ada 3 sisi. Ini yang dinamakan sisi miring. Yang ini sisi depan. Nah, lalu bagaimana cara menentukan depan, samping, dan sisi miring? Nah, perhatikan. Sisi miring terletak berhadapan di siku-siku ini. Ya, jadi kalau siku-sikunya di sini berarti sisi miring. Nah, kalau sisi depan, perhatikan sudut alfanya. Kita ada rumus yang kita gunakan, rumus Pythagoras.
Nanti kalian amati segitiga di kehidupan kita sehari-hari. Apa aja bentuk segitiganya? Oke, diukur ya. Oke, untuk yang kinestetik, tugas kalian itu adalah mengukur segitiga dengan menggunakan busur, kan? Atau bisa juga kalian bentuk segitiga siku-siku dengan menggunakan busur. Mengukur segitiga menggunakan busur, menggambar segitiga menggunakan busur. Ini caranya ini ya. Kan segitiga siku-siku berarti 90 derajat, kan? Kalian tinggal ukurnya, baru kalian dapatkan segitiga. Atau kalian kalau tidak mau siku-sikunya di sini, siku-sikunya di sini, nah, siku-siku tidak harus seperti itu. Ada yang begini, kan? Salah gini. Nah, siku-sikunya di sini nanti jadinya di atas sini, ya kan? Yang ini sisi miring, yang ini sisi depan, yang ini sisi samping. Yang mana sisi miringnya? Miring, berarti apa itu C? Buat C. C, miring. Depannya yang mana tadi? Yang berhadapan dengan kalau yang berhadapan dengan apa? Yang mana? Buat sisi depan A dan sisi depan. Iya, sisanya sisi samping. Nah, videonya ada masing-masing rumusnya. Depan, kontan. Perbandingan tidak utamanya ada 3. Yang pertama adalah kosekan, yang kedua adalah sekan, dan yang ketiga adalah kotangan. Nah, kosekan, sekan, dan kotangan itu adalah kebalikan dari sebelumnya. Misalnya, kosekan itu kebalikan dari sinus. Apa itu yang kedua? Sekan itu kebalikan dari kos. Kotangan itu kebalikan dari tangan. Depan. Kemudian sekan itu kebalikan dari kosinus, yaitu Kebalikannya. miring. Kotangan itu berarti samping ke
coba. Ya, bagaimana cara menentukan dirinya? Oke? Ini dari video yang sedang kalian tonton, coba tulis kesimpulannya di buku. Bagaimana caranya tadi untuk menghafalkan rumus yang ada di tiga situs itu tadi, ya kan? Rumus perbandingannya tadi, coba
melakukan hari ini tadi kita melakukan observasi supervisi di kelas. Menurut Bella nih, apa sih perasaan Bella setelah kita melakukan supervisi di kelas tadi? Saya rasakan itu setelah tadi ya Bu, saya rasa itu pembelajarannya 75% efektif. Dalam kelas itu siswa itu tadi antusiasnya bagus. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian kemarin ini di pra kan Ibu ada kekhawatiran itu kan Bu tentang apa yang akan terjadi di saat supervisi. Ketika supervisi itu berlangsung tadi, menurut Ibu itu tadi terjadi enggak? Enggak. Kekhawatiran itu Enggak, alhamdulillah sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Ya, alhamdulillah. Menurut Ibu itu dari tadi kan alhamdulillah seterusnya lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan di pra kemarin ya kan Bu ya. Ini kemudian apa sih yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu identifikasi lagi dari hasil pembelajaran yang Ibu terapkan tadi? Yang di dalam kelas itu supaya anak-anak tidak monoton dan terlihat kaku saat belajar matematika. Mungkin bisa kita selingi dengan games-games kecil yang masih berkaitan dengan pelajaran atau diselingi dengan kalimat-kalimat motivasi atau segala macam gitu. Karena tadi kan ada beberapa siswa yang memang rasanya rasa bosan karena memang sudah jam siang juga, ada yang ngantuk, ada yang saya rasa kurang fokus lah. Berarti dari kemarin ini sekarang dari yang kita supervisi tadi itu merasa ada suatu siswa gitu yang merasa bosan ketika itu melakukan pembelajaran di kelas ya. Kemudian menurut Ibu mungkin itu termasuk kekhawatiran ya Bu ya, karena ada siswa yang merasa menonton pada pembelajaran tersebut. Sebelumnya itu kan mungkin sudah terjadi Bu. Apa sih kira-kira yang akan Ibu kembangkan ke depannya jika hal itu terjadi di saat pembelajaran? Ya, kita bisa gimana ya menggugah mereka itu supaya lebih mau lagi belajar, lebih semangat lagi belajarnya, dan sosial emosional tadi Bu sadar ini. Jadi dengan Ibu melakukan tadi kan kemudian pembelajaran sosial emosional kemarin kan, karena tadi juga sudah nampak Ibu di pembelajaran diferensiasi mengenai 3 kelompok minat ya kan Bu, di mana visual, auditorial itu ya kan Bu, kemudian kinestetik itu sudah nampak. Menurut Ibu itu dari yang ingin Ibu kembangkan itu kan Ibu ingin meningkatkan motivasi dari yang Bu intinya. Menurut Ibu motivasi yang gimana itu yang Ibu kembangkan selain estimating itu tadi? Lebih ke belajar praktek aja lah. Karena kan kalau matematika itu misalkan kayak saya ngejelasin mau itu kan bosan gitu, jadi kita ambil contoh lah di kehidupan sehari-harinya kita gitu supaya mereka tuh tidak. Kira-kira nih dari yang kemarin kita pasca, kemudian kita sudah melakukan observasi, kan Ibu kan memiliki tujuan juga. Apa tujuan dan yang Ibu sampaikan dari perkembangan Ibu itu sudah tercapai? Kemungkinan sudah tercapai insya Allah. Jadi kalau misalnya ini Ibu buat lagi perkembangan, misalnya tadi yang pertama memotivasi siswa, kemudian membuat model pembelajaran yang lebih efektif ya kan Bu, membuat kayak praktik itu dari data hukum, karena matematikanya biasanya menjelaskan ya kan. Menurut Ibu nih kapan ini rencana aksinya ini akan Ibu buat? Mungkin lebih ke semester depannya lagi. Cuman kan kalau namanya matematika tidak semua materi yang bisa praktek ya kan Bu, jadi beberapa materi saja yang bisa diambil. Berarti
untuk kedepannya ya kan, Iya, pelajaran untuk baru depan. ini kan habis ujian, Iya, kamu benar. ujian, kemudian nanti pasca semester, nanti mulainya nanti di awal pembelajaran baru. Untuk di awal pembelajaran baru nih saya tungguin ya Bu rencana Ibu itu ya. Kira-kira ini Bu dari rencana yang Ibu kembangkan tadi, kemudian motivasi-motivasi siswa, kemudian pembelajaran yang baru, menurut Ibu nih dalam kegiatan tersebut siapa aja sih tanggung jawab yang berperan andil yang Ibu aja gitu. Ya, yang pertama siswa, bekerja sama dengan siswa, kemudian sesama rekan guru, ya kan sama guru matematika atau satu kelompok MGMP kita gitu kan, maka kita bisa bertukar pikiran kan Bu. Jadi bagaimana tentang hal-hal yang bisa dikembangkan lah untuk Luar biasa sekali Bu ya, dari yang mengembangkan tadi SPK secara mendadak Ibu mengeluarkan semua mengembangkan metode pembelajaran Ibu, SPK, memotivasi siswa, kemudian membuat pembelajaran secara praktik ya kan Bu. Dari itu semua itu juga bertanggung jawab terutama dengan koordinasi dengan kolaborasi dengan sesama guru matematika ya Bu MGMP, karena kebetulan memang di sini gurunya banyak ya kan Bu, ada berapa orang. Jadi menurut Ibu nih dari yang Ibu sampaikan tadi motivasi, kemudian seperti model pembelajaran baru nih kedepannya kalau misalnya Ibu di tahun pelajaran baru nih Ibu mulai itu Ibu lakukan dan kira-kira itu mencapai berapa level nih dari yang sebelumnya, tingkat kepositifan Ibu itu, semangat Ibu itu kira-kira berapa level kalau di level kan mulai 1 sampai 10. kalau dibilang level di level 9 itu harus udah pasti lah ya, itu udah pasti harus kita lakukan. Luar biasa ya Bu, level 9 kita tungguin ya Bu, karena aku memang kita sama-sama matematika ya, setidaknya bisa bertukar pikiran. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang Ibu tadi kembangkan itu tadi nanti bisa juga sharing ke saya ya Bu, kita kan nggak tahu, nanti mana tahu kan itu kan seperti ide-ide baru itu yang Ibu munculkan, itu juga bisa nanti bermanfaat juga buat saya. Oke ya Bu, terima kasih untuk hari ini kegiatan pasca semester kita yang kita pasca observasi kita telah kita lakukan. Mudah-mudahan kedepannya apa yang Ibu harapkan itu sesuai ya kan Bu. Terima kasih Bu Ella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.